Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 14 Februari 2024, diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, merdeka dari perbudakan dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kenikmatan dosa membuat manusia diperbudak oleh kejahatan. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya karena pengaruh dosa yang menguasai hidupnya. Perlu kita tahu bahwa keselamatan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus benar-benar memberikan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memerdekakan kita, memberikan kehidupan kekal bagi kita. Melalui jalan salib, itu sudah Tuhan lakukan, di mana Tuhan sayang kepada kita sebagai ciptaan Tuhan yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang mau menerimanya. Itu diberikan secara gratis dan secara cuma-cuma. Luar biasanya, kehebatan Tuhan begitu agung dan mulia di dalam kehidupan kita ini. Untuk itu jangan pernah berikan hatimu, pikiranmu, hidupmu dikuasai oleh si iblis. Jangan pernah berikan hidupmu di dalam jalan sesat. Tetapi mari hidup kita di jalan Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, yang pastinya kita mencintai yang namanya kedamaian, di mana kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sekitar kita. Kita harus menghidupi firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Karena hanya Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap hidupmu. Untuk itu, berikan hatimu, pikiranmu dibaharui oleh firman Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui kayu salib. Jadi jangan pernah lagi memberikan hatimu, pikiranmu dibelenggu oleh kejahatan, di mana kita masih di dalam amarah, dengki, dan juga di dalam kebencian, dendam membara. Ini semua harus kita buang di dalam kehidupan kita. Jangan mau terlibat lagi dengan kejahatan. Harus kita pergumuli hidup ini penuh dengan kuasa Tuhan, ya. Jadi jangan pernah memberikan hidupmu di dalam jalan yang sesat. Tetapi mari setiap kita harus benar-benar setia di hadapan Tuhan, komitmen kita kokoh di dalam Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan melalui jalan kematiannya di kayu salib.
luar biasanya itu. Jadi jangan pernah hanya mengakui saja bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah sebagai Kristen, tetapi perlakuan kita, kelakuan kita di jalan sesat. Jadi jangan hanya mengaku saja, tetapi harus ada perbuatan, ya. Harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita anak Tuhan, tunjukkanlah terang yang daripada Tuhan. Tunjukkanlah di dalam hidupmu bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus, penuh kasih yang daripada Tuhan. Jadi jangan pernah tunjukkan hidupmu di dalam kejahatan, ya, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Luar biasanya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu bukan hanya mengaku di bibir saja kita percaya kepada Tuhan, tetapi harus kita tunjukkan di dalam sikap kita, perangai kita, dan juga karakter kita. Karakter kita dibentuk oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang senantiasa hadir di dalam setiap hidupmu. Untuk itu, senantiasalah di jalan Tuhan, di dalam Tuhan. Lakukanlah kehendak-Nya. Takutlah akan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa di dalam kehidupan ini penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kejahatan. Jangan pernah mau memberikan hatimu, pikiranmu ke jalan yang sesat. Tapi mari senantiasalah di jalan Tuhan, di dalam Tuhan ada kedamaian. Cintai keadilan, kebenaran. Buanglah segala amarah, benci di dalam kehidupanmu. Tapi mari senantiasa hanya di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan sudah memerdekakan kami, memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu Tuhan, topang kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami dituntun oleh Roh Kudus dalam melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati anak-anak yang sudah Tuhan titipkan kepada mereka, supaya mereka di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami hanya di jalan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Biarlah aktivitas kami berkenan di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami seturut di jalan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.